Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenal dan menganalisa bentuk-bentuk karakteristik perubahan tren. Apa itu reversal trend, apa itu breakout, apa itu pullback, dan juga apa itu fake out. Nah, di sini kemarin saya sudah memberikan sebuah analisanya di mana di sini tren khususnya Euro USD ya. Kalau kita lihat di awal streaming tadi malam saya sudah memberikan sebuah notice bahwa berbagai tren khususnya Euro USD ya telah mengalami di mana rejection di level Bollinger 90 dan juga Bollinger 45 di level Bollinger lowernya. Di sini menandakan adanya sebuah bentuk konsolidasi atau di mana tren mengalami perubahan. Nah, perubahannya bisa dibentuk belum bisa dikategorikan sebagai reversal, namun masih dalam kategori koreksi atau konsolidasi. Kenapa? Karena harga masih berada di dalam channel Bollinger ya. Ketika harga gagal menembus dalam tren penurunan, harga gagal menembus tahanan Bollinger lower. Di sini kita memberikan dua indikator Bollinger ya. Di sini gagal menembus dua tahanan Bollinger lower 45 dan 90 dan juga terbentuknya sebuah bullish. Nah, di sini kita sudah kemarin mengenal bahwa seberapa lamakah potensi terkoreksinya itu. Kemarin saya sudah katakan 12 jam ya. Dari mana? Dengan cara menghitung di posisi Bollinger mediumnya ya. Kemarin seperti itu mengalami, nah kurang lebih ada 25 candle di M30, berarti kurang lebih ya 12 jam itu caranya. Bahwa apakah tren akan mengalami sebuah breakout, artinya sebuah real reversal. Nah, pengertian real reversal ya adalah sebuah perubahan tren major, bukan sebuah koreksi. Misalnya dalam tren penurunan seperti ini, Euro USD mengalami tren penurunan, bahkan disebutnya trending ya, dimana harga memang sedang menurun lalu berbalik dan menembus di medium Bollinger. Namun kita harus mengecek apakah terjadi breakout di Bollinger uppernya. Nah, di sini tidak terlihat terbentuknya breakout, bahkan kembali lagi sebuah bentuk rejection di posisi resistance. Ada kemungkinan ini disebut kategorinya untuk Euro USD mengalami pullback bearish, artinya momen di mana adanya penolakan untuk menembus di level resistance Bollinger uppernya. Ada indikasi ada sebuah pullback, artinya Euro USD akan mengalami penurunan lagi sampai ke level minimal level S2 ya. Di sini untuk S2 kurang lebih di level 1.19550. Artinya peluang untuk the best atau the golden moment untuk reversal, bukan reversal sebenarnya di sini ya, pullback ya, kembalinya tren kepada tren sebelumnya ya. Di sini terindikasi adanya kemungkinan harga akan kembali kepada tren penurunan untuk Euro USD ya, seperti itu. Nah, di sini tentunya seperti yang kemarin saya utarakan bahwa ketika dalam tren penurunan kita tidak perlu memikirkan sebuah momen pembelian. Memang di sini sangat baik untuk membeli kemarin. Namun bagi saya ini sebuah minor trend, karena kita juga mungkin dalam kesibukan ya sore hari pulang kerja atau kantor ya sudah tidak perlu mengambil posisi beli untuk hal itu. Justru kita menunggu posisi reversalnya atau pullbacknya, menunggu harga kembali lagi kepada posisi sellnya. Jadi menurut saya inilah momen terbaik bahwa di sini kita mengambil posisi sell untuk Euro USD. Oke ya, langsung saja kita ambil posisi di sini. Euro USD 3 lot kita ambil saja. Oke, money manajemen disesuaikan sahabat trader ya. Tidak lebih dari 10% untuk money manajemen. Apa artinya? Ya kita maksimum resikonya ya. Secara resikonya 10% maksimum. Idealnya ya 3 atau 5 risk. Artinya apa? 3, cara itu gimana? Misalnya 10% dari balance. Berapakah lotnya? Nah, cara gitu gampang. 10 per 100 dikali balance dibagi 1000 untuk mengkonversi menjadi lot ya. Jadi seperti itu. Karena artinya di sini cara mudahnya, karena kita memang melihat dalam kontrak size dalam minimum artinya atau mini account ya. Mini account di sini kita konversi dengan 1000 seperti itu. Jadi 10 per 100 dikali balance dibagi 1000 untuk menjadi lot. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita mengambil posisi
sell untuk Euro USD. Nah, gampang sekali stop lossnya kita tempatkan berada di level sini saja ya, tentunya di level Bollinger, di atas level Bollinger uppernya nih sebelah sini ya, boleh, atau juga boleh mendekati posisi seperti ini di resistance ya, boleh saja ya di sini atau sedikit sini lah ya. Nah ini dia ya, kita tempatkan stop lossnya sedikit di atas resistance ya, di level harga 1.21297 seperti itu. Jadi kalau harga ternyata tidak terjadi sebuah pullback namun mengalami sebuah real reversal ya, dia membreakout, dia harus membreakout level tahanan atas Bollinger seperti ini. Bagi saya ketika saya tidak akan membeli di level-level minor seperti ini ya kayak kemarin ya, saya tidak akan membeli. Saya akan menunggu terjadinya pembalikan harga kembali, artinya harga kembali ke biris atau mampu menjebol tahanan resistennya. Saya akan melakukan aksi beli kalau memang sudah terbukti adanya kemampuan bullish untuk menjebol tahanan atasnya. Nah saat ini saya lebih tertarik kepada aksi jual, meskipun indikator di sini ya belum confirm menunjukkan posisi bearish, namun berbagai posisi kalau kita lihat lagi berbagai candle di sini ya, kalau kita lihat nih dari candle bearishnya tidak mampu menembus, dia closing di bawah Bollinger upper 45. Nah, ini sudah indikasi ya. Tambah lagi di sini dia tidak bisa berapa jam ini, berapa candle, 1 2 3 4 5. Nah, kurang lebih 10 candle tidak mampu menembus daily high-nya saat ini ya. Sudah terbentuk daily high dan harga cenderung di bawah daily high, maka di sini ada kemungkinan adalah terjadinya pullback, turun kembali bearish. Nah, itulah kita memahami kondisi pullback ya. Pullback itu ditarik kembali kepada yang sebelumnya, tren sebelumnya, artinya tren kembali kepada tren yang sebelumnya, itu pullback. Atau bisa dikatakan gagal breakout ya, dia tidak terjadi breakout, belum reversal ya. Reversal itu bukan reversal itu adalah pembalikan tren. Kalau saya mendefinisikannya minimal ada 2 konfirmasi ya. Dia memantul di posisi support, nggak bisa menembus, lalu dia berhasil menembus resistance Bollinger upper. Nah itulah sebuah pembalikan tren ya. Itu namanya reversal. Jadi harga sudah nggak lagi turun, sudah menaik, itulah sebuah kekuatan reversal. Namun kalau ini bukan reversal, ini namanya adalah pullback ya, pullback. Atau kalau kita kemarin di sini ketika harga tidak menembus lower Bollinger lower, disebut namanya konsolidasi atau terkoreksi atau tren mengalami istirahat ya, dia beristirahat ya, tren itu udah oversold ya, udah jenuh jual, biasa lah ya dalam siklusnya market adalah ya habis tren koreksi itu selalu berulang-ulang seperti itu. Nah di sini terindikasi adanya kemungkinan reversal ya. Jadi ya kita bisa menempatkan atau mau wait and see, terserah sahabat trader, bisa menunggu lebih dalam lagi, boleh saja. Misalnya ketika harga sudah meng-cross di mana di Bollinger medium ya di sini ya, di menunggu terjadinya cross down di level Bollinger medium, Bollinger 45 dan juga Bollinger 90 boleh saja ya. Atau juga menunggu cross up di uppernya, apakah ini di sini posisinya memang masih posisi baru terindikasi ya, terindikasi adanya peluang dia pullback ke posisi bearish. Oke ya, dipahami ya. Di sini adalah momen di mana harga mengalami fase konsolidasi ya, refresh ya seperti itu ya, tren koreksi. Nah disinilah sebuah momen koreksi ya, atau korektif ya. Di sini terjadi sebuah koreksi dan juga indikator juga sudah mengalami perubahan. Nah namun di sini indikator masih belum mengalami perubahan untuk bearish. Sebenarnya untuk mengambil aksi jual itu terlalu prematur sebenarnya ya, masih terlalu prematur ya. Namun masih bisa ditoleransi karena di dalam indikator sini ya sudah ada cross arrow down ya. Kalau kita lihat di USD sudah terbentuk konfirmasi arrow down, dan juga sudah ada M15 sudah ada banyak di bearish ya, merah-merah ini sudah banyak konfirmasi bearishnya, dan juga di daily-nya bearish sudah mengambil alih sebenarnya. Kalau kita lihat ya di konfirmasi di daily, bullish hanya satu dan yang lain-lainnya di time frame D1 ini dengan berbagai konfirmasi MA14, MACD, RSI oscillator, parabolic SAR, dan juga CCI ini menunjukkan adanya konfirmasi bearish. Memang dalam harian ini kemungkinan masih mengalami tren penurunan. Oke, cukup dipahami ya. Kalau di sini, oke, coba kita sekarang balik ke sebaliknya deh ya. Ini kan sebuah tren kenaikan ya. Artinya coba kita balik
USD CAD misalnya, coba USD CAD. Oke, kita lihat USD CAD ini adalah tren kenaikan ya. Tren kenaikan di mana harga mengalami. Nah, ini lihat sahabat trader, pas sekali ya. Lihat kalau nanti dimundurkan videonya, itu kemarin ya, saya menggambarkan sebuah potensi di mana harga akan menyentuh level sini ya untuk USD CAD, lalu akan nanti terjadi kenaikan. Nah, sahabat trader bisa perhatikan ya. Ini sudah terjadi ya, apa yang saya sudah prediksikan bahwa harga untuk USD CAD akan mengalami penurunan dan kemudian akan mengalami pembalikan arah, kenaikan. Ya, disinilah dimana fase koreksi bagi USD CAD tadi malam, ya, dari tren kenaikan mengalami sebuah koreksi, tren penurunan. Kenapa? Lihat, perhatikan di Bollinger Medium, ya, harga gagal menembus ya, Bollinger Medium 90 dan juga Bollinger 45 gagal menembus dan akhirnya mengalami penurunan. Nah, namun di sini saya meyakinkan bahwa kurang lebih di level-level Bollinger lowernya akan terjadi pemantulan. Sebenarnya sudah ada pemantulan di level sini ya. Kalau kita lihat ya, sudah sama ini ya level harganya, pas sekali level pemantulannya. Ini sudah ada gejala bullish untuk USD CAD. Meskipun belum ada konfirmasi seluruhnya, namun kita sudah menemukan indikasi awal ya, indikasi awal bahwa harga tidak menembus di Bollinger 45 lowernya. Sobat trader bisa lihat ya, nggak menembus ya, dia naik bahkan bullish, tetap konsisten bullish. Nah, di sini kita sudah mengidentifikasikan bahwa adanya pullback uptrend ya, artinya harga untuk USD CAD mengalami gejala kenaikan, namun memang masih di sini masih dikatakan ya masih melemah, belum begitu kuat sekali ya. Jadi bisa katakan wait and see dulu lah ya. Kita wait and see dulu menunggu konfirmasi terjadinya minimal breakout artinya atau cross up ya di level Bollinger Medium ini nih ya. Di level Bollinger Medium 90. Ya, di sinilah kita masih masih posisi wait and see ya. Tapi kalau mau mencoba boleh saja ya, nggak apa-apa. Kalau memang ini sebuah gejala pullback ya, di sini sebuah gejala pullback. Kenapa? Harga dalam tren kenaikan terkorektif ya, terkoreksi dan ternyata sudah mencapai level Bollinger lowernya atau supportnya. Di sini terjadi pemantulan ya. Kalau kita perhatikan dari sini pemantulan. Nah, disebut ini namanya pullback ya, ketika harga kembali ke tren sebelumnya, tren kenaikan tentu dalam bentuk USD CAD. Maka kita mengidentifikasikan adanya sebuah tren kenaikan, maka USD CAD kita ambil posisi buy. Nah, mengenai benar apa salah, kita akan lihat tentu setelah itu ya. Seperti itu. Nah, kita pertahankan untuk korelasi ya. Kalau USD CAD-nya buy, maka Euro USD-nya sell. Seperti itu ya. Jangan meskipun memang tren akan membingungkan kita ya. Seperti itu. Jadi kita pertahankan korelasinya, korelasi daripada masing-masing order ya. Kita harus pertahankan. Ya, kenapa seperti itu? Oke, perhatikan Euro USD-nya sell. Karena apa? Karena USD sebagai quote. Nah, sekarang kebalikannya. USD CAD, kenapa buy? Karena USD sebagai base ya. CAD sebagai quote-nya. Maka kita balik ya, jangan Euro USD sell, USD CAD sell. Nah, itu sering salah. Kayak, oh apa masih sell? Nah, sahabat trader akhirnya mengalami dua-duanya loss ya, atau salah satunya loss, salah satunya profit, nggak pernah mengalami dua-duanya profit gitu, karena memang tidak mempertahankan korelasi antar ordernya. Harap diperhatikan ya, Euro USD, Euro sebagai base, US sebagai quote atau harga yang harga agak floatingnya ya, kotasinya. Lalu kebalikannya USD sebagai base, CAD sebagai quote-nya. Gampang aja, US di belakang sell, US di depan buy, itu aja ya, jangan bingung ya. Ini sudah profit, USD CAD buy. Oke, terjadi sebuah konsep bullish pullback ya. Kita tidak terpancing ke dalam aksi jual. Lebih bagus kita menunggu konfirmasi pullback. Sahabat trader di sini saya sudah cukup memahami sebenarnya ya. Kita sudah bisa memahami apa itu konsep pullback, reversal. Nah, apa itu gagal breakout atau fake out? Nah, seperti ini sahabat trader. Ya, kalau kita lihat memang di sini sudah ada indikasi kemarin tadi malam ya, harga dalam tren kenaikan sudah terkoreksi dan adanya cross down di dalam Bollinger Medium. Namun saya tidak yakin karena kekuatannya tidak begitu kuat. Saya nggak yakin bahwa dia akan membentuk mengcross up sampai ke Bollinger Lower. Benar, ternyata dia tidak melakukan sebuah cross down ya, cross down di Bollinger ini ya. Jadi Bollinger ada 3 sahabat trader ya, ada 3 garis ya. Yang atas, nah ini kan kita Bollinger 90 ya. Yang atas ada tahanan atas. Nah, ini bisa jadi resisten ya. Kita bisa dengan mudah tanpa harus menggambar-gambar garis
sebenarnya kita menjadi resisten ya, tahanan atas untuk tren ya, dan juga Bollinger berikutnya adalah tahanan bawah untuk supportnya ya, dan bagian tengah ini pivotnya lah ya, seperti itu bisa dikatakan ini pivotnya gitu, pivot daripada tren. Jadi kita gampang kalau kita di jalan kita nggak usah gampang, udah pakai aja Bollinger, mudah sebenarnya ya. Oke, lalu bagaimana dengan emas ya, sama saja ya dalam tren. Nah ini sahabat trader pas sekali untuk emas tadi malam. Nah ini dia ya, nih di sini adalah terjadinya koreksi ya. Nih tadi malam tarik lagi videonya, sahabat trader akan lihat ya, ini belum terjadi. Kemarin pas terjadi pantulan di sini ya, bahwa untuk SAU bahwa harga gagal menembus di Bollinger Lower. Namun saya tidak mau mengambil posisi buy ya, nggak mau karena ini minor trend ya, ini adalah downtrend ya. Kenapa downtrend ya? Tarik aja ini, ya sudah terlihat kok, nggak perlu ditarik garis, sudah kelihatan ini downtrend ya, tren penurunan gitu loh, tren penurunan ya, tren penurunan. Lalu harga tidak bisa menembus di Bollinger Lower-nya ya, memang boleh saja kita mengambil posisi buy. Pak, kenapa kesempatan nggak diambil ya? Boleh saja, namun dimonitoring karena kita mengambil posisi minor trend ya. Minor trend itu resikonya lebih besar dibanding rewardnya, sahabat trader. Kalau nggak dimonitoring takutnya perubahan itu kita kejebak ya, lebih bagus ya kita tinggalkan saja, kita nunggu momen berikutnya. Jadi kalau kita downtrend terjadi sebuah koreksi, nggak usah ambil posisi buy ya, hati-hati. Karena saya banyak sekali melihat bahwa kebanyakan seperti itu, kebanyakan kegagalan sebuah tren karena mengambil posisi korektif ya. Di korektif dia mengambil posisi dan tidak bisa berani meng-cut loss atau cut profit ya. Jadi dia mengharapkan profit yang besar. Salah posisi ya, minor trend diharapkan profit yang besar, salah ya. Kalau profit yang besar ya diharapkan di major trendnya, itulah tujuan kenapa membedakan minor trend ya. Seperti itu ya. Di sini adalah namanya market mengalami koreksi ya. Di koreksi seperti ini kita nggak usah ambil posisi buy, kita menunggu lagi terjadinya harga kembali ke tren sebelumnya atau di sini pullback ya. Pas sekali nih ya, tuh kurang lebih nih mengalami sebuah posisi terjadinya kebalikan. Namun meskipun di sini masih belum ada kekuatan untuk posisi up-nya lagi dan juga down-nya lagi ya. Di sini bisa katakan sideways ya, nggak terlalu trennya masih belum kebentuk nih, masih melemah ya. Ada kemungkinan dia akan turun untuk emas sampai ke level ya minimal ya, level-level inilah ya, level-level di di S2 ini ya, di level 1694 ya, masih kemungkinan masih ada turun bahkan sampai ke level 1684. Oke, seperti itu. Nah, tentunya sahabat trader, di sini juga kita bisa melihat bahwa di candle weekly-nya untuk emas masih mengalami downtrend loh sahabat trader ya. Untuk di candle weekly, perhatikan di sini di weekly di MA14 untuk weekly-nya masih downtrend dan MACD-nya masih downtrend dan juga RSI oscillator-nya masih downtrend dan juga parabol besar masih downtrend dan CCI masih downtrend. Artinya di dalam daily dan weekly emas masih berpeluang mengalami penurunan ya. Jadi downtrend ya. Meskipun dia mengalami koreksi bullish sesaat, jadi harus diperhatikan apakah kita ambil posisi sell untuk emas ya, wait and see ya. Karena belum ada terjadi sebuah fakta yang sudah terbukti. Di sini harga masih berada di level Bollinger Medium, belum cross down ke bawah. Jadi sebenarnya wait and see apakah akan terjadinya breakout bullish ke atas atau dia kembali kepada tren sebelumnya, downtrend. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Di sini kita masih melihat, kemarin ini sebuah ya. Oke, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani melakukan cut loss ya. Ini kenapa? Belum terjadinya pullback ya, belum ada pullback, masih dalam koreksi, kita mengambil posisi major trendnya ya, ini kita cut loss aja gitu loh ya. Dalam posisi seperti itu cut loss nggak apa-apa, ini cut loss nggak apa-apa ya. Jadi overall masih profit 18.000 US dollar, artinya nggak masalah ya. Yang penting kita bisa melindungi profit kita. Di sini sebagai pembelajaran justru haruslah dipahami ya, kalau kemarin kita mengambil posisi sell itu belum waktunya sebenarnya, karena memang mas dalam koreksi ya, kalau mau ngambil posisi ya sell itu kurang lebih ya tidak salah juga ya untuk mengambil posisi emas saat ini untuk posisi sell. Kenapa? Karena sudah terbentuk daily high-nya sahabat trader ya. Nih daily high-nya
sudah kebentuk untuk emas daily high-nya saat ini berapa? 1740.480 dan harga sudah berada di bawah daily high. Sebenarnya boleh-boleh saja mengambil posisi sell. Kenapa? Dan juga panahnya sudah downtrend nih, panahnya sudah cross arrow down di sini ya. Jadi kita tinggal ya boleh saja ya di sini momen penurunannya masih ada, kecuali ya. Kenapa saya bilang momennya apa? Ini adalah H1 ya, bullishnya masih H1. Jadi memang ya kalikan saja ya, kesehebat-hebatnya tren ini ya kemungkinan hanya baru 3 atau 4 jam, 3 jam ke depan koreksi bullish yang masih berlanjut. Setelah itu akan masuk ke dalam fase downtrendnya atau bearish ya, H4 ini. Perhatikan ya, kita harus bisa memahami tren secara lebih kompleks sebenarnya dengan multi time frame ya. Kita bisa melihat oh ternyata jarak daily weekly-nya masih downtrend untuk posisi emas. Jadi sangat mudah ya. Jadi sebenarnya dalam analisa, nah apa yang dibutuhkan, ikuti apa yang saya sering lakukan ya. Saya sering melakukan ya seperti ini gitu. Saya selalu menggambar ya Bollinger ya, ada 2 Bollinger, simple banget, nggak terlalu spesial. Dan juga ada MA50 ya. Seperti ini saja gambarnya ya. Ini bagi saya sudah cukup membantu. Saya bisa memprediksi sebuah potensi reversal, pullback, fake out ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pemahaman kita untuk mengenal berbagai bentuk-bentuk perubahan tren di market. Oke, sampai berjumpa di konten berikutnya, dan jangan lupa di share, di like, dan juga di komen. Dan mungkin bagi yang kurang jelas kami akan memberikan jawaban jika sahabat trader ingin bertanya di bagian kolom komentar. Oke, salam profit.